Halo guys, jadi ini gue lagi di stasiun Lebak Bulus dan gue mau menuju ke Ambasador. Nah, gue bakal sharing gimana caranya buat ke Ambasador naik MRT dan TJ dari stasiun Lebak Bulus. Nah, ini lo bisa lihat stasiun Lebak Bulusnya rapih dan bersih, nyaman juga buat pejalan kaki di sini dan banyak penjual makanan di sini. Nah, itu lo lihat MRT-nya lagi parkir di sebelah kanan, itu deponya ada di situ. Dan bagus sih di sini, gue suka MRT tuh stasiunnya rapi dan bersih, KRL juga begitu dan LRT juga begitu. Ya semoga kedepannya tetap rapi dan bersih. Nah di sana tuh udah kayak jembatan menuju ke Point Square. Jadi Point Square itu kayak mall cukup terkenal dulu tapi udah mau mati. Dan dia mencoba bikin penyambung kayak semacam penyambung jembatan gitu ke MRT dan kayaknya cukup berhasil dan orang banyak ke situ juga sekarang. Nah itu lo bisa lihat juga lah Point Square. Sebenarnya kalau mall itu berani buat jembatan penghubung ke stasiun MRT atau LRT bakal rame sih. Gue yakin kayak Blok M lah itu contohnya. Nah itu kita sekarang mau masuk ke stasiun MRT-nya. Di sini kita bisa beli single trip atau pakai live-in kayak gue atau flash BCA juga bisa atau BRI atau segala macam juga bisa. Nah ini sebelum masuk kita bakal ada pemeriksaan seperti biasa dan kita tap. Oke kita tap guys, kita masuk. Nah jadi kalau di MRT itu kita pas step awal nggak bakal kena potong, kita bakal kena potong sesuai jarak pada saat kita turun. Ya jadi semakin jauh jaraknya ya bakal kena inilah, kena lebih mahal lah. Jadi kalau terjauh sampai HI itu 14.000. Terdekatnya kalau nggak salah 3.000 atau 5.000 gitu. Nah kita sekarang naik ke atas. Soalnya kayaknya nih keretanya udah nyampe. Jadi semoga kita masih keburu buat naik. Nah tuh ada orang juga buru-buru naik karena dia mau naik kereta sekarang. Karena gue males tunggu berikutnya. Sebenarnya intervalnya juga nggak begitu lama sih. Paling sekitar 4 menit 5 menit lah. Tapi ya males aja nunggunya. Jadi kalau bisa sekarang. Nah kita tampaknya masih sempat. Dan kita masuk ke dalam dan kondisinya ternyata cukup ramai ya untuk siang kayak gini. Walaupun nggak penuh. Jadi kalau misalnya dari Lebak Bulus ke HI itu ramainya pagi dan kalau dari HI ke Lebak Bulus ramainya malam mengikuti arus orang berangkat pulang kerja. Ini gue dapat duduk dan cukup masih lowong kondisinya di sini. MRT ini sangat membantu buat yang mau ke arah mana namanya ke arah Sudirman HI gitu. Nah ini kita turunnya di stasiun ASEAN. Stasiun ASEAN ini posisinya setelah Blok M. Blok M BCA lalu ASEAN di situ. Nah kita turun sekarang. Nah ini kebiasaan orang itu orang Indonesia ya. Kalau misalnya ada yang turun tuh udah di tengah duduk, udah berdiri di tengah aja gitu. Harusnya kan dia nunggu dulu di pinggir ya di garis kuning itu baru dia tunggu yang orangnya turun baru dia harusnya naik. Itu harusnya begitu. Nah kita naik lift aja biar cepet karena gue keburu-buru waktu. Nah kita turun ke bawah. Liftnya juga bersih dan nyaman. Ya pak, ya si bapak. Gue udah mau buka tapi ternyata nggak bisa. Liftnya udah turun. Maaf ya pak. Nah, kita sudah sampai di lantai yang kedua. Oke, set. Nah itu kita tapnya. Kita tap keluar dulu. Jadi kartu live-in atau kartu uang elektroniknya jangan sampai hilang. Disimpan karena kalau hilang ribet nanti pas keluar nggak bisa tap buat keluar ya. Nah itu keluar exit Jalan Kiai Maja. Kondisi stasiunnya juga masih agak sepi, belum begitu rame. Karena ini gue masih siang jam 11 kalau nggak salah. Nah kita tap dulu, tap keluar. Mantap, tarifnya cuma 9.000 dari Lebak Bulus ke ASEAN. Nah ini kita tinggal ke sebelah kiri aja. Nah itu ada jembatan penghubung ke halte Transjakarta CSW. CSW itu singkatan dari apa ya? Lupa gua. Nanti coba gua searching atau browsing atau kalian bisa browsing. Nah ini jembatannya lumayan jauh. Kalau gue sih suka ya naik angkutan umum gini, MRT, LRT, KRL, busway karena bisa olahraga juga. Untuk jalan kaki lah kan bagus membakar kalori itu jalan kaki. Jadi ya gue menikmati aja.
Dan istri gue juga seneng. Tapi kalau istri gue lebih seneng kalau di luar negeri dia. Entah kenapa kalau diajak jalan di Indonesia itu rasanya dia males sekali buat jalan kaki gitu. Walaupun dia suka sih kalau kondisi halte atau stasiunnya itu bersih kayak gini. Nah ini kan kondisinya bersih dan rapih. Semoga di kota-kota lain juga mengikuti kayak gini ya, jangan di Jakarta doang. Sorry. Nah ini kita masih berjalan menuju halte Transjakartanya. Gue seneng sih kalau ada transportasi itu dan integrate gini. Jadi kita mau pindah dari satu transportasi ke transportasi lain itu juga gampang. Nah ini masih jauh guys, lumayan lah buat olahraga. Nah kayak kita udah mau sampai di ujung tuh. Nah tuh kan kita udah sampai di halte Transjakarta CSW. Oke. Sorry guys, agak batuk nih gua. Oke, ini kalau kiri itu mau ke arah mana tuh? Mau ke arah, bisa ke bawah. Kalau kiri tuh ke bawah tuh kayak ke arah kota Manggarai, Tanjung Priok. Kalau kanan bisa ke Blok M, Tendean, Ciledug, Ciputat dan lain-lain. Nah kita ke kanan karena kita mau ke yang halte yang atas. Kalau yang itu tuh halte ke bawah tuh, ada di bawah kan ada halte tuh. Halte itu kayak melingkar gitu emang. Jadi bisa ke arah mana aja. Di sini banyak dari Blok M tuh mau kemana aja ada sih kayaknya. Dan ini kita tap dulu. Kalau Transjakarta itu tarifnya cuma 3.500. Kalau di bawah jam 7 pagi 2.000. Jadi biasa orang ngincar sebelum jam 7 udah berangkat biar dapat 2.000 pas berangkat kerja. Nah, di sini ada juga Indomaret. Haltenya lumayan besar sini. Ada Indomaret, ada tempat minum kopi juga. Dan nyaman di sini haltenya. Ini kayak halte integrasi yang besar gitu. Nah, kita naik ke atas udah pakai eskalator. Nah, eskalator agak lama nih. Kita lihat di bawah juga banyak makanan. Ada anak sekolah nih lagi baru pulang kayaknya. Nah, kita masih harus naik ke satu lantai lagi. Itu ada toilet juga di sana. Dan di depan ada Tomorrow Coffee. Tomorrow Coffee ini ada di mana-mana ya. Ya emang rasanya lumayan enak lah. Dan murah juga. Jadi cukup laku di pasaran. Ada juga yang jual-jual dimsum. Ada jual apa tuh snack Korea tuh, Bungeopang, apa sih nama itu? Ada UMKM jualan juga. Dapur Ji. Oke, ini juga ada toilet. Jadi sebelah kanan itu kayak toilet pria, di sini toilet wanita. Dan kita bakal naik lagi ke atas untuk menuju halte Transjakartanya. Oke guys. Masih naik ke atas. Jadi halte ini emang dibuat khusus untuk integrasi yang besar, buat yang ke busway jalur langit kalau kata anak TikTok, dan juga buat nyambung ke MRT atau mungkin ke halte busway yang ke Blok M atau kota juga bisa di bawah tadi. Nah ini kita udah mau naik ke atas dan kita harus menunggu bisnya dulu. Apakah bisnya ada langsung ada? Oh tuh udah ada rame ngantri. Wih udah langsung ada bisnya. Oke kita naik sekarang. Kita langsung naik dan ternyata kondisi kondisi bisnya lumayan rame. Karena ini liburan anak sekolah sih. Nah kita sekarang tapi kayaknya enggak. Jadi kayaknya kita ini kan, nah kita tuh naik busway yang jalur di atas tuh, jadi benar-benar bebas dari kendaraan yang lain. Jadi sebutannya kalau di TikTok itu sebutannya jalur langit. Jadi benar-benar emang bebas macet, cepat juga lewat sini. Jadi enak banget. Nah kita udah menuju ke haltenya lagi berikutnya. Dan ternyata gua salah arah tadi, itu arahnya ke Ciledug, bodohnya diriku. Kira kita harus turun dulu deh di halte Velbak. Nah iya, kita harus nunggu lagi. Nah itu kita harus yang ke 13E flyover Kuningan. Tadi gua ke arah yang Puri Beta apa Ciledug gitu. Harusnya tuh 13E yang arah sebaliknya. Gua salah tadi. Akhirnya gua harus nunggu
bisnya lagi. Nah itu kayaknya bisa udah datang. Pak, ngalangin video gue nih. Nah itu dia 13E itu adalah express, kayak busway express. Jadi dia nggak berhenti di semua halte, jadi beberapa halte aja dia berhenti, jadi lebih cepat sih. Nah kita naik guys, kita naik dan ternyata kondisinya rame juga. Nah sekarang ini sampai di halte mana nih, gua nggak tahu nih halte mana. Oh kita udah turun sekarang. Oh belum, sorry, kita belum turun, kita masih di halte Kuningan kalau nggak salah ya. Patra Kuningan. Kita berhenti di halte Kuningan, jadi naik 13E terus turun di halte Kuningan. Nah itu kita udah di Kuningan, tadi kita udah lewat jalur atas dan emang sepi dan enak sih, lancar lewat jalur langit itu. Kuningan juga masih lancar. Nah ini kita udah turun. Nah setelah turun di Kuningan kita tinggal nunggu bis 6H. 6H itu yang ke arah Kuningan, apa namanya 6H itu, Kuningan Karet. Nah Kuningan Karet, nah ini tinggal nunggu bisnya kayak gini nih, Kuningan Karet. Ini pakai bis yang lama. Ini tinggal lihat aja tuh pas turun di Kuningan, lo bisa lihat apa namanya yang tujuan 6H. Oke, sekarang ini kita udah masuk ke Jalan Dr. Satrio di sekitar depannya Ambas nih. Nah ini kita sekarang udah mau turun sebentar lagi di pos polisi Satrio turunnya. Nah kita sudah sampai di Ambasador dan kita tinggal nyebrang aja dari pos polisi Satrio itu. Kita tinggal nyebrang dan itu Mall Ambasador udah deket, gampang kan, murah tuh. Tadi gua cuma naik 9.000 plus 3,5. Berarti berapa tuh? 11,5 atau 12 ribuan tuh. Murah banget dan nyaman kok. Jadi jangan sangka transportasi di Jakarta tuh nggak nyaman. Nyaman kok, enak dan murah juga, bisa ngirit. Oke, kita udah masuk ke Mall Ambasador. Apakah tetap ramai seperti dulu ataukah udah mulai sepi? Di sini gue bisa tuh makan. Terus di depan tuh ada somai yang enak banget di depan Ambasador. Dulu zaman gue pacaran sama istri tuh gue sering banget ke Ambasador kalau sore, cari makan atau nyari apa di sini. Banyak sih yang bisa dilihat. Senang aja gue kalau ke Ambasador kayaknya. Oke, kita udah masuk ke mallnya dan kita mau cari makan dulu karena udah agak lapar. Dunkin Donut tetap ada Samsung juga. Terus tuh ada Galaxy A. Terus kalau food courtnya di sini tuh lantai 4, jadi kita harus naik eskalator dulu sampai atas, melewatin yang jualan-jualan apa HP, laptop gitu-gitu. Dan tetap masih ramai dan banyak yang buka juga, walaupun ada beberapa yang tutup sih gue lihat ya. Ya emang semenjak pandemi itu agak susah juga kayaknya penjualan kan. Dan kondisinya agak sepi di sini. Dan ini kita udah naik eskalator ke atas sampai ke lantai 4 nanti. Nah ini eskalator masih lantai 4. Oh udah lantai 4. Dan itu dia food district, tapi kita makan di food court yang lama. Kita coba lihat, ada Bobo Box juga di sini. Kalau yang belum tahu Bobo Box, nanti kalian bisa lihat di review video gue yang ada, nanti gue kasih linknya di bawah. Nah ini dia food court yang lama. Yang food district itu sebelah sana yang baru tuh. Jadi ini yang lama, gue lebih suka di sini yang lama. Kayaknya gue tertarik mau makan makanan Manado guys, tapi ini non halal ya. Nah ini ada banyak makanan juga, ada GM di sebelah kanan. Nah, ini masakan Manado di sebelah kiri nih, prasmanan gitu. Tapi hati-hati, kayak kadang-kadang suka diketok harganya. Jadi lebih baik, gue ada langganan di sini yang namanya Nemo dan dia udah ada harganya, jadi kita nggak bakal diketok, udah tahu lah harga segitu. Nah ini sebelah kiri nih yang rame nih, banyak orang makan di situ. Tapi gue coba lihat ke belakang dulu, ada makanan apa? Mungkin ada yang lebih menarik daripada ini. Nah ada bakmi Siantar juga, ada Tongchi, ada CFC, ada Fiesta juga di sebelah sana. Nanti ada KFC kalau nggak salah, ada AW juga. Ada banyak macam sebenarnya di sini. Tapi gue bingung juga mau makan apa, dan ini babak lama bener di jalannya. Tapi kayaknya gue menentukan pilihan ke ini aja dah. Ya udah, kita makan. Ini adalah
Masak mana?